Di dalam Alkitab tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian firman Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini tanggal 19 November 2023, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bangun pagi ini. Sebentar kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, sebab hidup manusia ini sama seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap, saudara. Itu mari kita mendekat dengan Tuhan. Mari jangan lupa hari Minggu, harinya Tuhan. Kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita memuji akan nama Tuhan, dengar firman Tuhan, supaya langkah demi langkah, supaya kita menjadi manusia yang bukan manusia yang sia-sia hidup, tapi hidup yang berguna, hidup yang berarti, hidup yang punya tujuan yang jelas. Suatu hari kelak hidup menuju hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan jalan kita menuju maut, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin. Karena sebentar kita baca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 tentang perjalanan Abraham dan perjalanan Lot. Tapi akhirnya Abraham dan Lot itu berpisah, berantem, saudara. Mari kita minta sama Tuhan supaya setiap langkah hidup kita jangan menurut kehendak daging, jangan menurut pandangan mata saja. Seperti Lot, hanya melihat dari pandangan mata, tetapi tidak pandang mata rohaninya. Tapi bagi kita semua anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan. Biar mata kita, mata rohani, tertuju kepada Yesus. Supaya langkah demi langkah kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Menghadapi gelombang dalam langkah jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan, sebab kita tahu di luar Yesus kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan tadi, kita punya rencana untuk besok kita berangkat pergi ke negeri Anu, ke kota Anu. Tapi kita tidak sadar bahwa hidup kita seperti uap yang sebentar kelihatan, yang sebentar kan lenyap. Itu kita minta pertolongan Tuhan. Serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, amin. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Amin. Ku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ku langkah dengan yakin, berjalan bersama Yesus menuju
jalan ke surga. Ku mau setia dan taat, ikuti jalan Tuhan sampai nanti akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ku tahu siapa yang pimpin masa depan hidupku. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya, yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus. Ku serahkan semuanya dalam tanganmu Bapa. Ku melangkah bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar pada pagi hari ini kami mau baca firman-Mu. Ku simpan dalam hatiku bahwa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Kuduskan, sucikanlah hatiku, bentuklah hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, hari yang Minggu, hari yang indah ini. Sebentar kami semua anak-anak-Mu di hari Minggu ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Supaya langkah demi langkah, melangkah hidupku langkah yang pasti, berjalan dengan Yesus. Aku akan tampil lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with Jesus. Luar biasa. Berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan kemuliaan. Berjumpa dengan Yesus. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Dan hidup di dalam janji Tuhan. Amin. Biar langkah demi langkah ada janji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan sendiri berjanji akan berjalan di dalam setiap langkah hidup kita, berjalan di depan. Dia tahu persis langkah hidup kita kalau tidak disertai Tuhan, jalan sesat hancur. Maka pentingnya kalau janji Tuhan ini, dia mau menyertai kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan salah langkah. Jangan melangkah keluar dari langkahnya Tuhan. Tapi melangkahlah senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan, dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oh, haleluya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca saat ini Kejadian pasal 13. Tentang Abram dan Lut berpisah. Puji Tuhan. Biar di hari Minggu ini nanti Bapak mendengarkan firman Tuhan baik-baik dari hamba Tuhan ya. Baik pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya hamba Tuhan sudah tetapkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang Abram dan Lut berpisah di Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir
ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Perhatikan saudara ya, ini namanya masih Abram. Kita sudah tahu bahwa ada Abram, nanti suatu hari kelak sesuai dengan waktu Tuhan diganti dengan Abraham ya. Tapi nanti yang penting Bapak Ibu ingat, ini namanya masih Abram. Kalau namanya si Abram berarti kehidupan masih lama. Kehidupan lama aja masih disertai sama Tuhan. Apalagi kalau kehidupan yang baru. Ini bukti cintanya Tuhan luar biasa. Ini lihat ini. Pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb. Nah, kalau bicara tanah Negeb, saudara, kemarin sudah saya bacakan dalam Kejadian 12 ayat 9. Saya mau baca. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi Tuhan kan sudah perintahkan Abram keluar. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Pergilah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan Terah papa dari Abram, dia berangkat dari Urs Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Dan ternyata sudah dijalanin saudara. Sampai di Haran mati. Dan terus Abram berjalan. Hanya sampai di Kanaan. Dan tetapi sudah itu Abram makin jauh lagi, berangkat lagi ke tanah Negeb saudara ya. Nah, ini yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 9 dan 13. Pergilah Abram dari Mesir. Dan kalau kita lihat kemarin ya, saya sudah bacakan ayat ke-10, karena terjadi kelaparan di Negeb ya, maka berangkat ke Mesir ya. Tapi dari Mesir berangkat lagi, balik lagi sudah ke tanah Negeb. Ini perfirman Tuhan kan. Ini Abram kan sudah berangkat ke Mesir, ketemu dengan Fir'aun yang saya terangkan kemarin ya, yang istrinya mau diambil bohong. Abram ya bilang aja saudaranya, adiknya ya, bukan kepada istrinya ya. Jadi ini ceritanya bohong, bukan di kehidupan yang lama, di dunia penuh dengan kebohongan, di dunia ini penuh dengan suap menyuap. Tapi harus kita takut akan Tuhan. Dan kembalilah Abram ini dari Mesir pergi ke tanah Kanaan ya, daerah Kanaan situ ya. Oleh karena itu mari kita ikutin selanjutnya apa yang terjadi saudara. Ayat kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Oh, luar biasa. Ternyata ini firman Tuhan katakan dalam Kejadian 13 ayat 2, Abram itu sangat kaya ya. Banyak ternak perak dan emasnya, karena semua milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yang Tuhan berikan kepada Abram dalam hal ini ya. Abram sangat berhasil, sukses, dia sangat kaya. Terus ayat ketiga, dia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Abram ini kalau saya lihat ini perjalanannya dari tempat ke tempat ini nomaden. Nomaden itu suatu tempat demi tempat dia berjalan ya. Ini namanya seseorang atau kelompok orang yang sudah memang sudah hidupnya seperti itu ya. Selalu singgah ya, dari tempat kepada tempat yang lain, dia persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, nomaden saudara. Sampai di Betel, tanah Negeb lagi ya, Betel dan Ai. Terus berikutnya ayat keempat, ke tempat Mesda yang dibuat dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi Abram pergi ke Betel, kembali lagi dari Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Jadi berhenti di Betel, Negeb sini ya, tempat di mana Abram memanggil Tuhan, membangun mezbah dengan Tuhan. Jadi karena dia ingat, wah ini saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita saudara ya. Jangan lupa setiap langkah hidup kita, jangan lupakan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari setiap langkah perjalanan kita, seperti firman Tuhan tadi saya katakan Yakobus pasal 4 ayat 13-14, kita hidup manusia seperti uap, kita tidak tahu. Malah oleh karena itu mari kita andalkan Tuhan. Setiap langkah demi langkah kita andalkan Tuhan, supaya jangan sampai melangkah sendiri. Jangan seperti Lot. Mari kita lihat Lot ayat yang kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Lot sudah saya katakan, Lot ini adalah keponakan Abram ya. Jadi anaknya Terah. Abram ini karena Terah punya anak Nahor segala macam ya. Nah, ternyata ada namanya Haran ya. Ternyata ini anaknya Haran ya. Jadi ponakan dari Abram nih Lot ini ya. Dan ternyata Lot pun berhasil mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Wah ini saudara, namanya kaya sama kaya. Orang kalau sudah kaya sama kaya bersaing, pasti ribut saudara ya. Karena manusia, sifat manusia seperti ini. Kalau sudah sangat diberkati Tuhan, kedagingan yang menonjol ya. Antara siapa? Anak buahnya. Ya, coba kita lihat berikutnya, ayat yang ke-7.
Kan terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lut. Waktu itu orang Kanan dan orang Filistia di negeri itu. Coba dulu. Anak buahnya Lut, anak buahnya Abram sama itu gembala domba-dombanya berantem, saudara. Karena sudah sama-sama kaya bersaing. Ya namanya itu manusia. Kalau ikutin daging berantem. Ini sudah saya katakan. Karena Abram masih tinggal di dunia. Dan hidupnya masih kaya lama. Termasuk Lut. Jadi manusia kalau hidup kaya lama hanya fokus kepada kekayaan, kau fokus kepada materi, pasti dia fokus kepada kedagingan. Terjadi berantem, saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Lihat ini, ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lut, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah ini mana saudara, kerabat saudara ya. Bahwa ini keponakan, kamu tuh keponakanku. Nggak bagus nih kalau berantem-berantem ya. Oleh karena itu mari di ayat ke-9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abram sebagai menawarkan kepada Lut, udahlah kita berpisah saja. Bebas kamu pilih ke kanan atau ke kiri. Ayat ke-10. Lalu Lut melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Eden, seperti tanah di Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi pandangannya Lut memandang dari mata kedagingan. Maka wah indah nih, banyak air nih. Wah cakep ini ya. Lut melayangkan pandangannya. Dia langsung tanpa doa sama Tuhan. Dia langsung pilih. Ayat 11. Sebab itu Lut memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lihat saudara. Perpisahan terjadi karena ikutin daging saudara. Ini hati. Sama-sama daging. Abram daging, Lut daging karena sama-sama kaya. Udah pisah saja. Ini daging. Kalau ikutin pimpinan roh, ada kesuatan roh. Seperti di dalam Filipi pasal 2 saya mau baca. Makanya pentingnya kita hidup selalu dipimpin oleh Tuhan. Tanya sama Tuhan. Coba nilai coy. Filipi pasal 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, ada persekutuan roh karena dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus ada kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita daging, nah ini ada daging. Makanya pentingnya kita dalam Kolose pasal 3:17. Saya baca firman Tuhan. Kolose pasal 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari, dalam segala perkara apa menjadi rencana Bapak Ibu, harus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau berkenan? Supaya setiap langkah kita jangan nuruti daging, tapi ikuti firman Tuhan. Terus berikutnya, ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lut menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, biasa. Abram kalau menurut sejarah menetap di tanah Kanaan. Nah, ya, tanah Kanaan adalah tempat perjanjian. Nanti kalau bangsa Israel nanti ini tanah Kanaan, ya nanti berikutnya ya. Supaya sudah ikutin firman Tuhan ini. Bapak ikutin semua. Di ayat 12, Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan. Ya, di tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Mari berikutnya ya. Jadi jelas ya. Dalam Kejadian 13 ayat 12. Ini tanah Kanaan itu sudah ditinggalin oleh Abram. Terus berikutnya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ingat. Sodom, Gomora pilihan dari Lut. Padahal ini banyak orang jahat berdosa kepada Tuhan. Berikutnya, selalu berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. No, ini janji Tuhan loh. Ya, perhatikan tanah Kanaan ini. Itu janji diberikan kepada Abram dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Dan kalau ini kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8 juga terjadi saudara. Saya mau baca. Keluaran pasal 3 ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Emori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Ini janji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan firman kepada Abraham, Tuhan tetap berikan kepada bangsa Israel turun temurun, ya keturunan turun temurun, ya. Nanti berikutnya kita baca banyak ayatnya sudah.
Terus ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Jadi keturunan dari Abraham ya adalah keturunan punya anak Ishak, Yakub. Yakub disebut Israel, dan ternyata Kanaan ini, tempat perjanjian ini, itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ya, ini firman Tuhan sudah katakan. Ayat 17, bersiaplah jalan negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Jadi ini diberikan kepada Tuhan loh, tanah Kanaan, saudara ya. Ya. Terus berikutnya, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terebintin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Abraham ternyata cinta Tuhan ya. Jadi masih ingat sama Tuhan. Dia membangun hubungan mesra dengan Tuhan. Mezbah dengan Tuhan. Dan ternyata ini Kanaan, saudara. Tanah Kanaan saat ini itu ya Israel ini. Tanah Kanaan yang saat ini ditempati bangsa itu tanah Kanaan. Ya, nanti berikutnya kita belajar firman Tuhan supaya jelas. Jadi jelas saudara tahu bahwa tanah Kanaan ini dari sejak awal Tuhan sudah berikan kepada Abraham sampai kepada keturunannya itu bangsa Israel. Nanti kita berikutnya ya, supaya Bapak Ibu ingat, saya baca di sini supaya ingat berikutnya. Nanti kita akan baca di ayat berikutnya. Yang penting di sini ada suatu poin penting, yaitu jangan ikutin daging, saudara. Ikuti firman Tuhan dan membangun hubungan akrab dengan, membangun persekutuan dengan Tuhan, seperti Abraham mendirikan mezbah di situ, hubungan akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam sebagai ayat terakhir, 1 Korintus 6 ayat 17, kata, orang membangun hubungan dengan Tuhan ya, menjadi satu roh, maka penting kita harus punya hubungan akrab dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 17, saya mau bacakan demikian firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mari kita senantiasa membangun hubungan mesra dengan Tuhan, hubungan mezbah dengan Tuhan, membangun hubungan satu roh dengan Tuhan, sehingga demikian kita melekat dengan Tuhan. Hari ini hari Minggu, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus, berbondong-bondong sekeluarga, berjumpa dengan Yesus, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Apa menjadi masalah pergumulan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup kita. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin. Haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama dengan kita, serahkanlah semua pada Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.